Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Dialog Khusus selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan Dialog Khusus kita pada hari ini mengusung tema mengenai peranan anak muda dalam mendorong isu lingkungan pada Pilkada Jawa Barat 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini kita menghadapi dua perhelatan besar ya, pesta demokrasi. Yang pertama kita sudah sama-sama laksanakan di Februari lalu, kita memilih presiden dan juga wakil presiden yang diharapkan membawa Indonesia jauh lebih baik lagi selama 5 tahun ke depan dan di berbagai sektor kehidupan ya, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan nanti di 27 November 2024 kita juga sama-sama akan merasakan pesta demokrasi, juga memilih kepala daerah yang diharapkan akan membawa daerah kita jauh lebih baik lagi dalam berbagai sektor kehidupan juga. Dan tentu saja salah satu isu yang kemudian ingin kita angkat adalah mengenai isu lingkungan. Pemimpin yang baik yang juga memperhatikan lingkungan kita untuk mempersiapkan bagi para calon-calon pemimpin di kemudian harinya. Dan tentu saja kita bisa berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya anak muda yang luar biasa hebatnya dan akan bercerita mengenai tema tadi. Jadi langsung saja ya kita sapa. Yang pertama, Mbak Elok F. Mutia, Project Lead Kampanye Pilah Pilih. Assalamualaikum Mbak Elok. Waalaikumsalam. Dari Bogor, halo. Capek ya? Lumayan. Dan katanya sempat dulu tadi dibawa jalan-jalan dulu sama Pak Sopir karena nggak kelihatan Bandung TV ya, agak sembunyi. Tapi akhirnya kita sudah sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Lagi sibuk ya? Lumayan. Sedang mengajak anak-anak muda untuk lebih kritis. Wih, keren ya. Tentu saja sudah membawa oleh-oleh juga ya Mbak Elok ya, dan siap bercerita di sini ya. Siap. Dan selanjutnya tidak kalah hebatnya juga, ini agak susah karena lidah saya harus siap-siap latihan tadi berkali-kali membaca namanya. Ini namanya Mbak Klisjat Tarisa, pengkampanye iklim dari Rizoma. Kita langsung yang mudahnya saja, Mbak Caca. Iya. Sebutan tadi namanya betul ya? Betul ya. betul, Dan ini unik juga katanya filosofinya. Klisjat itu singkatan katanya ya. Betul. Boleh dong diceritain namanya. Jadi singkatan dari dua provinsi sangat Indonesia sekali. Waduh. Ayah saya dari Banjarmasin, ibu saya dari Bandung. Jadi Klisjat adalah Kalimantan Selatan, Jawa Barat. Luar biasa. Kalau pertama kali dibaca dan disebut ini kirain orang luar negeri ya, orang Belanda, jarang Eropa ya. Ternyata ini asli Indonesia ya Mbak Caca ya. Dan Mbak Caca ini adalah merupakan pengkampanye iklim dari Rizoma atau tadi campaigner climate ya, climate campaigner. Nah, tentu saja ini juga akan membawa cerita yang luar biasa. Sebelumnya kita langsung saja ya, tema kita pada hari ini adalah peranan anak muda dalam mendorong isu lingkungan pada Pilkada Jawa Barat di 2024. Dan sebelum berbincang mengenai tema kita pada hari ini, barangkali Mbak Elok boleh dong ceritain, tadi ini adalah Project Lead Kampanye Pilah Pilih. Nah, Pilah Pilih itu sendiri tuh apa motivasinya, backgroundnya seperti apa maksud dari kegiatan ini? Boleh silahkan bercerita Mbak Elok. Terima kasih Teh. Jadi Pilah Pilih ini sebenarnya adalah bermula dari sekelompok anak muda, pertemanan yang sama-sama resah akan lingkungan di tahun lalu. Jadi waktu itu mulai ada kampanye pemilu nasional, tadi juga sudah di-mention, dan itu tuh waktu itu tidak ada sama sekali ya waktu itu pembicaraan atau perdebatan soal isu lingkungan yang masuk dalam agenda politik. Jadi waktu itu kita sangat resah ya, kayak kenapa sih isu-isunya padahal targetnya sama-sama anak muda, pemilihnya yang terbanyak adalah anak muda. Tapi kok isu yang justru diresahkan oleh anak muda itu sama sekali tidak pernah muncul gitu. Jadi waktu itu kita sepakat untuk ayo nih kita sama-sama bergerak ngajakin anak-anak muda lainnya untuk sama-sama terlibat nih di dalam isu lingkungan ini. Dan waktu itu kita ajakin anak-anak muda, waktu itu kita ke Malang, kita juga ke Semarang, pokoknya kita ke berbagai kota untuk sama-sama kayak bikin FGD gitu, bikin grup. Apa sih yang sebenarnya anak-anak muda ini rasakan gitu. Terus kita menemukan bahwa di berbagai kota di Indonesia, mereka tuh concern soal lingkungannya berbeda-beda sesuai dengan daerah tipologinya gitu. Ada
masyarakat pesisir seperti Semarang, Pekalongan gitu ya, dan juga di Jakarta bagian utara, itu mereka resah sekali dengan adanya pesisir yang akan tenggelam gitu. Rumah mereka tuh ada yang mau tenggelam dan lain sebagainya, jadi mereka resahkan itu. Berbeda dengan kayak seperti Bandung, Jogja, di Bali, mereka jelas-jelas ada darurat sampah. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh mereka, gimana caranya sih ini kok tidak ada tanggapan dan tidak ada solusi. Berbeda lagi dengan teman-teman di Kalimantan, di Papua, yang mereka resah akan pengundulan hutan, degradasi fungsi hutannya, dan tingkat banjir atau bencana longsor yang makin banyak gitu. Dan itu yang akhirnya kita, oke nih, ini ternyata belum dibahas secara real dan mendalam oleh para kandidat politik ini. Maka dari itu, ketika itu kita akhirnya membuat sebuah tuntutan yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang harus dibahas nih di dalam isu lingkungan itu sendiri. Nah, setelah itu kita bertemu dengan audiensi dengan berbagai pihak, kita sodorkan tuntutan ini ke tim ses ya, kita bertanya langsung, kita pokoknya diskusi aktif gitu ya, diskusi untuk mereka gimana caranya ini juga dibahas dan menjadi perhatian oleh mereka. Nah, berangkat dari situ akhirnya bisa dibilang cukup sukses, karena waktu itu ada debat yang soal lingkungan itu membahas secara mendalam, membahas soal energi, ya meskipun rada-rada masih normatif, cuman setidaknya ini ada langkah yang kita bisa lihat gitu. Nah, berangkat dari kesuksesan itu kita mendapat sambutan yang baik dari teman-teman yang ada di Sumatera Barat dan juga Jawa Barat. Mereka menginginkan bahwa ayo dong hal ini juga dilakukan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Makanya kita hari ini nih di sini dan beberapa hari yang lalu juga kita udah beberapa bulan ya sebenarnya udah keliling juga di Jawa Barat untuk memetakan masalah dan juga untuk ngajakin anak muda untuk tidak hanya kritis tapi juga punya pelan-pelan gitu untuk memilih kandidat yang akan dipilih. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan barangkali di tahun 2023 betul ya? Betul. Ini tahun lalu bahwa nongki-nongkinya ini harus berfaedah gitu ya. Nongki-nongki bersama teman-teman ini ngobrol mengenai keresahan-keresahan yang masing-masing memiliki keresahan di setiap daerahnya masing-masing dengan berbagai masalah yang tentu saja tadi sesuai dengan daerahnya masing-masing sehingga ternyata sama nih masalahnya, kita harus melakukan aksi yang nyata yang kemudian bisa memperbaiki daerahnya masing-masing, tidak hanya mengkritik saja, tidak hanya ngomong saja, tetapi juga ada aksi yang dilakukan ya. Nah, itu dari Mbak Elok. Kita juga penasaran dari Mbak Caca, apakah keresahannya sama? Tapi setelah yang satu ini ya, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Dialog Khusus Bandung TV.